Google Meet Enda, ija kami serayan Tuhan, radu ras pengurus PJJ, ate kami bas permisi sendau Tuhan, boleh peteguhi komitmen panggilan kami, arah pembinaan silakukan kami bas permisi senda. Amsi masuk kami Tuhan kesandu sibadia, sing kuasai pusu ukur kami, bagai kami si masuk peralatan si pakaikan kami. Terlebih Tuhan, abang kami kemahandu, pandita kami, pandita Christmas Barus, ibas paksen ang kubansi bergabung ras kami. Nanti siknario Tuhan, ibabai nama pemberdayaan Enda, pembinaan Enda, kami sinampati, kami si masuk iya pe, ibas kerina persiapan singgoi laku kena. Lalu bagi Tuhan tambah punatin pengakan kami, bergegah narah riah na ukur kami, ibas kami ngelain Tuhan, di tengah-tengah pekan anggur do. Yandaskan kami perjumpaan kami ibas warienda, kubastan kelengat Endo. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertotoman bandu. Amin. Ya, menjua-jua man banta kerina, sentabi kami, man banta kerina serayan bagi pengurus PJJ, segala maita tetap si matekan, kita langgang ngerana. Jadi, selamat datang man banta kerina ibas paksenda, selamat bergabung man abang kami, pendeta Christmas Barus, kabit Koinonia Montramenta, si bas pengisi senda jadi narasumber man banta, si jadi bahasan entah pe materi entah ibas pengeda, karena panggilan entah pe pendilo selaku serayan Tuhan bagi pe selaku pengurus PJJ. Makasih pertama kali lebih, man abang kami berikan kami kali kesempatan 20-30 menit 20-30 menit ibas memaparkan materi. Maka kencase kari sekitar 20 menit kali sesi tanya jawab membantah. 6 kali rangkaian acara ras jam 20-10 kali si tutup perjumpaan tak Enda sebab daya agak terlambat sekitar 10 menit. Jadi ibas paksenda goras kita serayan Tuhan, pendeta Christmas Barus, jua-jua bang, selamat datang bang, selamat bergabung. Pendeta tak Enda, makabit Koinonia Montramenta, jana aku pribadi Enda salah sada pendeta siku kagumi bagaimana secara pribadi mungkin ban kami radu-radu korban buruk gintingnya itu agak jadi cukup kita punya oke. Jadi endam kami bangi bas berngenda serayan Tuhan radu ras pengurus PJJ sekitar 30 menit kari berikan kami kesempatan bandu bang ibas memaparkan materi selebihnya kari 30 menit mungkin lead tanya jawab entah sharing ibas teman-teman serayan bagi pengurus PJJ. Maka ibas paksenda lebih lanjut kari indaskan kami man bandu waktu enda bang aludem kehamatan bujur. Iya bujur man bandu kekelan kami dek kami pendeta Elba si nggo nenahkan aku ikut bergabung bas sharing tenda. Jadi aku pemerintah hukurku jumpa reskam kerina kekelan Tuhan serayan Tuhan cukup dekah aku lah rah ku Bandung ku akan go lewat sada periode lah aku ku Bandung Timur. Jadi anda kok bandi bata dalam terjumpa di ngoka kari pas masana bacika si atur ulihi perjumpaan ta. Jana topik tak berngenda pe salah sada topik si terus perlu si gumuli karena di tengah masa-masa Covid enda sangat berat tantangan gereja ta. Kami lebih nanti si OPD aku masuk ke materi kami teman-teman di Madraman pun cukup bergumul alu keterbatasan situasi si Lid Undari. Gereja atas sendiri dalam waktu sekitar 7 bulan terakhir cukup bergumul kita karena hampir tidak banyak yang bisa kita perbuat, apalagi dalam keterbatasan ruang gerak, ras keterbatasan dana. Laporan terakhir bendahara umum ta bulan tutup buku bulan Siwah 14 klasista Gunaringgo defisit
Di 10 telu nari ngenca EP dalam tataran mampu membiayai biaya-biaya yang sederhana. Reban program si rutin agak rumit. Jadi dalam keterbatasan ini tentu program-program si biak na baci si kerjakan lala kelane terkerja runggun, lala kelak terkerja klasis. Tapi iba sedih perpulungan tetap mengharapkan maka ia datkan pergegah arah di Batanari melalui kita serayan. Enda menjadi pergumulan tak. Maka baswari enda ope dengan kari baci kita berdialog ku tataran-tataran teknis. Ya kami sikap kami lebih bahasan teologis membantah karena panggilan pelayanan. Si pertama lebih teman-teman kerina di sada prinsip si perlu jadi renungan membantah bahwa kita ini hanya mampu memberi apa yang kita miliki. Kita tidak mampu memberi apa yang kita tidak punya. Jadi enda otomatis adi perlu perpulungan penampat Tuhan dengan si perlu kene lalit ibas kita nggo jadi repot. Maka serayan laba cilang ngeluh ibas Tuhan karena kalau tanpa itu kita semua ini manusia-manusia si terbatas. Manusia-manusia si tidak sempurna dan tidak bisa menjawab tantangan kehidupan yang begitu besar. Aku salah sada keunikan kuakap pendilo di teman kita kerina menca di batar dahin wari pertama 2 telu 4 5 bas wari pe-6 kan itepana manusia itu duras tempasna dengan sebuah tujuan yang istimewa gelah manusia jagai dengan pekena-kena dunia. Cukup jadi pergumulan membantah pendilo di batenda. Kenapa? Karena sebenarnya dunia yang sudah sempurna ini tidak membutuhkan manusia. Dia hanya membutuhkan pemeliharaan dari Tuhan karena dunia endang go jadi ope dengali jelma. Nggak ikut campur tangan manusia sedikit pun dalam proses penciptaan dunia. Tapi ita padibata kita ije. Bahkan kita ita pana segambar ras dirina. Maka disuruhna kita ikut muat bagin pekena-kena donisi totalitas 100% itu diciptakan oleh Tuhan. Bukan hasil kerjasama atau kolaborasi program taras di bata. Walah nih tapi pekena-kena dunia dan pekena-kena diri tapi sangat sulit lo pada lebih jaga pertibian dan jaga babah tapi mesra lo pada ngontrol dunia dan ngontrol pikiran tapi rumit. Jadi endang gue pasti ada pekerjaan yang cukup mustahil jika bukan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Jana enda keajaiban yang sedang bekerja di dalam diri kita, kita ikut dipanggil untuk memelihara dunia yang sekaligus memelihara diri kita pun kita rumit. Jadi apakah yang mau dimaui Tuhan oleh pekerjaan ini? Gue mirip ras film Mission Impossible, pernah kita mungkin nonton film Tom Cruise bintangnya. Ini semacam Mission Impossible yang tidak mungkin kita kerjakan tanpa Tuhan. Musa megatikal di bata mereka pendahin si bagian dari upanaman. Musa pernah kangkak bagai. Dulu di bata Musa enda untuk memperbaiki bangsa, melepaskan bangsa Israel dari tahanan Mesir, penjajahan Mesir. Tapi si Idilona adalah Musa yang adalah buronan politik Mesir sendiri. Karena Mesir pernah Musa membunuh dan melarikan diri dari Mesir. Lalu Musa yang punya pergumulan inilah yang sekarang dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan Israel dari Mesir. Cukup aneh, kenapa orang-orang jenis ini yang justru dipakai oleh Tuhan dalam rangka mengerjakan misinya. Janalika kalimat diba tapi cukup unik jendaman Musa nina. Tau pula bangsa Israel di Mesir nari tapi labo kari beri Firaun. Lalu kenapa Tuhan menyuruh adik gua labo beri Firaun? Maka lanjutkan dibata kalimatna firmanna nina ije kare maka atahdu aku redahin. Ije kare maka idahdu aku dibata sir kuasa untuk melepaskan bangsaku. Jadi tugas Musa di sana bukan sebagai aktor utama, tapi orang yang akan menyampaikan betapa besarnya Tuhan dalam keterbatasan kita manusia,
tugas kita adalah setia patuh di sana. Dan dalam keterbatasan Musa berhadapan dengan kemahabesaran Tuhan, di sanalah Musa menjadi orang yang paling banyak melihat kemahabesaran Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Jadi, ijen nama keuntungan tak kita seraya nenda, ketika kita sadar bahwa kita ini terbatas, di sanalah kita akan melihat keajaiban Tuhan. Dan itu juga diungkapkan oleh Paulus, ibas keterbatasanku kuilah dibata redahin, ngelebihi gegahku. Itulah satu pengantar lebih untuk percakapan ta Warienda. Tadi kekelani Tuhan, panggilan pelayan ini membantah adalah semacam apa ya, refreshing spiritual, karena sebenarnya proses pemanggilan kita ini tidak didasarkan pada kekuatan atau keistimewaan manusia, tapi 100% pada kehendak dan pemilihan Tuhan. Supaya kita orang-orang yang terbatas ini akan melihat kemahabesaran Tuhan melalui keterbatasan tadi. Di luar itu manusia akan menemukan depresi besar, apalagi kalau kita manusia ini mengandalkan kekuatan, karena kekuatan dan seluruh panca indera kita ini tidak akan mampu mencerna tantangan seperti Tuhan mencerna tantangan. Mata manusia yang lemah sa software na, cuping tapi lemah sa software na, otak tenda pe lemah sa kuota kecerdasan na, semaka mata tenda disipake natap kekurangan jelma lah itangasup. Eka maka asal si tatap keterbatasan jelma, kita si natap saya ngedepresi. Mata Tuhan jangan ngasup ngalokan jelma sila sempurna. Mata atas asal si tatap jelma sila bagi ukur gula anta naik. Tensi ta naik turun, asam lambung ta mekelak, baci ta sakit, begaya. Eka dampak mata si loyo enda, yang ke mata tenda sekal ngeloyo na. Cuping tapi lang asup ngalau keneranan jelma sila bagi ukur. Likan sa jelman sikurakan kita, minter melala pina kita. Kenapa? Karena cuping kita ini lemah kali. Otak tapi lang asup ngalau perbedaan pendapat. KIP ilmu ta sampai detik enda, setinggi apapun ilmu manusia berhadapan dengan orang-orang yang berseberangan pendapat, banci kita isiksa oleh ilmu pengetahuan tersendiri, semaka melala ilmu pengetahuan maka turah pinakitna atau urak temanna tawa, urak temanna meriah atau benek kandu-kandu tendina. Selemah itulah pengetahuan kita ini, selemah itulah panca indera kita ini, semaka adi ngelola doni si begenda galangna tanpa pikiran Kristus, tanpa mata Kristus, tanpa kuping Kristus, maka kita yang bernama Serayan ini akan mendapat malapetaka besar berdasarkan keterbatasan tersendiri. Maka Warienda kita akan melihat spirit apakah yang perlu kita pakai dalam melayankan diri kita bagi Tuhan. Cobakan kami gali kami karena kita berdialog atau berdiskusi. Tataran teologisnya lebih kita enda i tepat di bata tu duras tempasna. Ijelit sada spirit yang luar biasa bahwa Allah itu memiliki karakter suka menciptakan atau membuat manusia itu bermartabat seperti dirinya sendiri. Aku malam kelateku membaca teks eda kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 ke atas, bahwa Tuhan itu mencipta kita segambar dengan dirinya. Maka di bermartabat di batata, terhormat di batata, mulia di batata, berarti kita juga dicipta dalam kualitas yang sama. Bicara lead bagenda pemimpin dunia, bas negara, bas provinsi, kabupaten, termasuk kita di gereja dan di dalam keluarga, kuakap mantap naring dunia, karena sekarang sulit sekali mencari pemimpin yang suka membuat masyarakatnya sekaya dirinya. Payah dalam atasan si ringgit reban bawahannya sebermartabat dirinya. Itulah pondasi penciptaan kita, bahwa Allah itu mencipta kita bermartabat seperti dirinya. Jadi endama pondasi pemanggilan tas senari ilanjutkan kubas kata mencatat padibata manusia itu duras tempasna dilakiras diberu ijadi kena maka ilona manusia dai untuk menjaga dan memelihara dunia. Kebetulan dua kata Ibrani ijanda dipakai yang luar biasa ya kami,
menjaga dan memelihara. Dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia agak rumit, atau mungkin karena kita kurang kosakata dalam bahasa Indonesia, PKP Alkitab mengatakan kuasai dan taklukkan, kira-kira begitu ya. Kata kuasai itu diterjemahkan oleh Indonesia. Dilacakku langsung ke bahasa aslinya, sebenarnya ia bukan kata menguasai dalam tataran level, mana yang lebih hebat, mana yang tidak, mana yang di atas, mana di bawah, bukan. Menguasai artinya seperti pemana. Tali kamji orang tua kami, sarjana teknik atau master engineering. Master engineering artinya bukan orang yang berada di atas mesin, tapi orang-orang yang paham seluk-beluk mesin dan terampil mengoperasikannya. Dalam pengertian sedendama kita dipanggil menguasai dunia, bukan untuk berada di atas ciptaan lain atau berada di atas sesama, tapi menjadi pribadi yang paham seluk-beluk kehidupan bersama sesama, bersama ciptaan lain, bersama keluarga dan sebagainya. Dan kata itu juga lah yang dipakai oleh Paulus ketika nina okam perbulangan kelang lahaten dundaharan, sebab perbulangan kap penguasa atau pengulu daharanan, dan kata itu yang dipakai Paulus dalam bahasa Yunani, yaitu memahami, menguasai seluk-beluk kehidupan psikologina, spiritualna, pertumbuhan, perkembangan emosionalna seorang perempuan. Jadi laki-laki itu menguasai perempuan bukan dalam rangka level, status, atau siapa yang lebih jago, tapi dalam rangka memahami supaya kita bisa memelihara dunia atau menatanya dalam tatanan kehidupan harmoni, kira-kira begitu. Kekalani Tuhan, panggilan enda iberikan man jelma secara umum dan secara khusus dalam perjanjian lama ini diberikan kepada para hamba Tuhan yang disebut dengan Ebed Yahweh. Ebed Yahweh. Jadi seraian Tuhan bahas perjanjian lama disebut dengan Ebed Yahweh. Ebed Yahweh itu banyak. Mulai nabi-nabi, hakim-hakim, imam, ada suku perjanjian baru, ada juga rasul-rasul, guru, pertua diaken, dan sebagainya. Jadi Ebed Yahweh, kata dasarnya adalah abad. Abad berkembang menjadi kata abodah, dan dari kata abodah muncullah kata ibadah. Jadi abad, abodah, ibadah. Apakah itu abad? Abad adalah karakter Yahweh yang memberi diri, mempersembahkan diri, melayankan diri, membagikan diri demi kebaikan dunia, demi kebaikan orang lain, demi kebaikan semua ciptaan. Jadi abad atau ebed atau ibadah itu adalah sifat. Are muncul namlala gelar jelma pe Abdi, Obed, Abdiel, Abednego, dan sebagainya. Itu adalah kata sifat di mana kita mewarisi karakter ilahi, karakter Allah yang memberikan diri kita sepenuhnya demi kebaikan orang lain. Dan enda juga mengerti dari beribadah, kata abad, ebed, abodah, ibadah. Jadi pada dasarnya kekalan Tuhan, beribadah, ibadah itu bukan kata kerja. Dia bukan sebuah kegiatan, dia bukan sebuah program, bukan sebuah aktivitas, tapi sebuah karakter. Jadi karakter dibatas sebagai abad, Allah yang memberi diri, itu tidak terjadi hanya hari Minggu, tapi terjadi sepanjang waktu di semua ruang dan waktu. Enda merbanca pernah merawa keldibata man kala Israel melalui Yesaya dan Jeremia, si pernah nina begenda, ciga ateku persembahandu, mutahateku megindan dan pujindu. Kenapa? Karena orang Israel hanya baik ketika hari Minggu, Senin sampai Sabtu lang. Oke. Jadi Anda kok jadi salah satu tantangan baru bantah dalam berteologi, dalam memahami arti ibadah. Ternyata ibadah itu bukan aktivitas hari Minggu, tapi aktivitas harian, karakter harian. Maka sebenarnya beribadah itu bukan hanya memuji Tuhan hari Minggu, tapi juga memperagakan atau memberlakukan firman Tuhan dalam diri kita sepanjang waktu 24 jam Senin
sampai hari Minggu. Itulah sebenarnya karakter kita seharusnya sebagai serayaan. Maka balik ke kami ku kata berikutnya, bahwa kita serayaan enda adalah orang yang dipanggil atau disebut dengan ebet Zahwe dengan panggilan khusus untuk membawa diri kita dalam karakter Zahwe yang lebih banyak memberi diri ketimbang memperhatikan diri sendiri. Endakah membeban takwakab selaku serayaan enda? Bukan tidak boleh hidup lagi seperti kebiasaan harian, bukan. Tapi kita dipanggil spesial dalam rangka mewujudkan misi ilahi. Adisi tangkap garis besar nakrina serayaan dalam tradisi Alkitab, bahwa kita adalah orang yang dipanggil untuk membangun tatanan hidup seperti Yahwe membangun tatanan hidup di dunia ini, di mana dunia ini diatur sedemikian rupa sehingga layak menjadi tempat hidup bagi seluruh ciptaan. Layak menjadi tempat hidup seluruh ciptaan. Kata kedua dalam panggilan manusia, catatan kita menurut Tempasna adalah memahami, menguasai, dan menjaga dunia supaya tetap bertahan dalam tatanan hidup yang baik. Kalimat kedua enda, dia harus terkait dengan bagaimana Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, tiga, empat, lima, dan terakhir, di mana Tuhan membangun seluruh dunia ini menjadi tempat kehidupan yang baik. Lalu kita manusia dicipta segambar dengan Allah, di mana Allah itu membuka ruang partisipasi bagi manusia yang terbatas untuk ikut di dalam karya Allah yang maha besar. Jadi tugas kita sebagai serayaan mencontek spirit enda, gua yakin mencontek di Laka Paskah, menghidupi spirit enda. Kita dipanggil untuk memelihara tatanan hidup dengan membuka ruang partisipasi sebanyak mungkin demi kemajuan atau demi keberlangsungan kehidupan totalitas. Jadi dalam rangka dalam konteks pandemi COVID-19 enda, aku mencoba bergumul membantu kekalian kami serayaan Tuhan, orang tua kami, turang senina. Aku sendiri teman Dupandita sedang bergumul, aku sendiri pun gak 100% tahu apa yang harus kita buat. Karena di tengah pandemi COVID-19 enda kita kerina dipanggil untuk bergumul tanpa henti, untuk menemukan tatanan hidup yang membuat dunia ini akan bertahan, terus bertahan sebagai tempat kehidupan yang membuat kita utuh. Okay. Jadi, caku perdiatekan, enda masuk langsung ku share pengalaman sedikit. Jika Tuhan memartabatkan manusia, berarti PR para serayaan juga adalah berhubungan dengan memartabatkan manusia. Jika Tuhan membuka ruang ruang partisipasi, berarti tugas manusia juga sebagai serayaan adalah bagaimana membuka ruang partisipasi sehingga di tengah masa COVID enda, setiap orang akan merasa dirinya bermartabat, tidak terabaikan, tidak tertelantarkan, tidak merasa dirinya sebagai belola ertangke di tengah perpulungan. Jadi enda menjadi PR besar. Ku baca-baca siti enda tulisan arah Google, isikin penulisnya enda ku lacak lebih sitik. Orang penulis perancang salah satu perancang sistem dan pencipta platform Google berkata bahwa zaman enda adalah dunia baru. Salah satu prinsip si dipakai oleh pencipta Google datang dari Alkitab, yaitu membuka ruang partisipasi, membuka ruang interdependensi,
kepada seluruh umat manusia agar bisa disatukan lewat IT, begitu kira-kira. Maka kulacak, salah satu orang-orang terkaya dunia sekarang itu adalah pencipta platform seperti Google dan Facebook. Kunan pencipta Facebook lah boleh statusnya. Kita nggak status ngisi-ngisi Facebook, pencipta platform andai labo. Jadi ternyata orang-orang yang memahami prinsip ruang partisipasi adalah mereka yang belakangan ini menjadi tokoh-tokoh sukses. Baci bas nande-nande, baci bas bapak-bapak, nini-nini, anak perana, si muda-muda, anak-anak begitu. Adikku perhatikan enda dalam masa COVID enda, bagaimana keluarga tidak bisa hadir di gereja, mereka tinggal di rumah. Jadi peluang orang merasa tidak mendapat perhatian cukup tinggi mas masa COVID ini. Apalagi saitun sila baci gereja rasa nak KKR. Ndai kelaku ciger dialog kami ras para pendeta klasis Jakarta Kalimantan. Dialog kami ndai seputar bagaimana merancang ibadah Natal pada masa pandemi COVID-19. Salah satu dari resum kami adalah bagaimana para serayan memanfaatkan konteks COVID enda sekaligus dunia IT yang dipercepat penggunanya oleh stay home, physical distance. Jadi ndai dicobakan kami urban resum dari workshop kami ndai bahwa juga kita fokus membuat perpulungan tetap merasa sebagai tubuh Kristus dalam kondisi ini. Maka andai ku break sada lembar kerja bagaimana membuat data statistik baru si terdiri dari sentak biar gue masuk ke sampel-sampel. Ndai nggo bahani kami statistik baru gelar jelma beruna berena mergana umurna kuta kemulianna studina pendahina bakat hobi skill dan sebagainya termasuk ku nini bulangna termasuk ku anak-anak na ja sekolah ja kuliah ja jabu kai pergumulan ekonomi kai penyakitna uga relasi keluargana kira-kira begitu. Sehingga data-data enda membuat kita semakin terbuka peluang tak untuk membangun ruang partisipasi. Kira-kira 2 bulan terakhir enda aku mencoba untuk banyak berdialog dengan Permata Pusat dan Permata Klasis Gugung khususnya. Rebahan talk show sekali seminggu. Maka data statistik si bagian dandai salah sada sampel kita untuk membuka ruang partisipasi. Maka dari kami pemana supir margasi 5 si berhasil didik anak baca nekolahkan anak kuliah sampai tamat kuliah begitu. Ia supir margasi 5. Dialah kami buat narasumber. Likan pemana jelma gombalu. Tunggu tadi skala iya baca nande-nande baca perbapaan dan kami lacak uga keluargana. Bagaimana dia setia membina keluarga, kelangian anak, dan dia kami buat narasumber dalam talk show Permata. Jadi enda hanya sekedar sampel, aku mengatakan saya bahwa tugas serayaan itu adalah mengenal, memahami seluk-beluk kehidupan jemaat sehingga kita bisa tahu bagaimana proses membangun ruang partisipasi dan membangun dunia interdependensi antar perpulungan. Kalaupun ini masa-masa COVID. Tujuan Krina pembuatan statistik ini hanya alat. Mungkin ada alat-alat lain yang bisa kita pakai. Tujuan enda Krina adalah bagaimana membuat perpulungan itu merasa dirinya tetap dikenal, tidak terabaikan. Jana, aku sendiri dalam 3 bulan terakhir sangat terinspirasi oleh gaya Paulus melayani. Sangat terinspirasi aku oleh gaya Paulus melayani, apalagi bahan khotbah ras bahan peata
kira-kira 2 bulan terakhir itu banyak sekali diambil dari surat-surat Paulus. Paulus enda memiliki keunikan pelayanan di mana ia memiliki anak-anak rohani seperti Titus, Timotius, Titus, Filemon, Tikikus, dan sebagainya. Mencakup perdetekan Paulus enda dalam surat-suratnya selalu membuka percakapan dengan pengenalan akan jemaat yang atau orang-orang yang akan dia nasihati atau orang-orang yang akan dia teguhkan. Eko unikan Paulus. Jadi pemana surat enda bas aku nari Paulus serayan Tuhan si pak sana i penjara akan rakitekan nahkan berita semeriah. Kira-kira gitu selalu Paulus berbicara. Dan maka berikutnya dia akan menyapa. Surat enda kusahkan mananakku Timotius. Sinya ini yang menarik. Menurutku Paulus ini adalah orang statistik, jago bidang statistik. Anakku si Timotius, si irkineken kini tekena, si irkitekan nande bapana, si irkitekan nini bulangna, gundari irdahin di tengah-tengah perpulungan. Kira-kira begitu. Dalam cerita lain, kari Paulus bagendakan ina. Surah enda bas aku nari Paulus, si erdahin guna Tuhan, si idilo Tuhan guna ini dan itu, makanina kukatakan bujur man Tuhan ibas pertoton kur kita kan perpulungan Makedonia la ngadi-ngadi nahkan berita si mahuli, nahkan penampat, nahkan ini itu, begitu. Jadi beberapa surat Paulus ini aku lacak sedang ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada di penjara. Wow, enda istimewa. Paulus sedang berada di penjara, secara psikologi biasanya orang-orang yang tertekan itu pasti sibuk memikirkan nasibnya. Nde padanku, nde ateku mesui, dan sebagainya. Tapi Paulus di tengah tekanan itu, dia melatih dirinya untuk fokus, untuk mengingat-ingat perpulungan, untuk membuat statistik kebaikan perpulungan, untuk membuat statistik kebaikan anak-anak rohaninya. Secara spiritual, enda medalana jelma menjojua. Salah sadar banca kita kalau enda usur depresi, membuat sekeri waktu ta ngukurkan sila ateta bagai. Si bagai ateta sitik ke waktu ta. Keistimewaan Paulus di tengah tekanan, dia fokus pada kebaikan orang lain. Dan dia sibuk untuk membuat data tentang keunikan orang lain. Kuakap, enda perlu jadi spirit kita kerina serayan Tuhan. Bagaimana di tengah tekanan yang cukup berat enda, kita tidak numpah padan tapi fokus pada kebaikan perpulungan. Aku sendiri temandu, serayandu, pendeta Krismas, aku memiliki data statistik yang cukup unik tentang perpulungan kami. Aku anggota jemaat GBKP Runggun Kompleks Stadion Bola Samura. Maka aku daftar mamre ku lengkap pas aku mulai gelarna, berena, beruna, mergana, piga anak na sekolah, pinakit na de bapak na bekuta. Maka dilik mamre ku jenda malas-malas nurikan penggezapan, landeka pasti akan nurikan penggezapan. Kenapa? Karena baci saja kita akan kutandai ia ras pergumulan na, itu akan membuat dia boleh menjadi narasumber dalam setiap PA. Contoh nama ge liklah kari bas baru dengar dah Hut Permata, kira-kira bulan 8 lalu ya, bulan 8, bulan 9, Hut Permata. Bahan PA Mamre berhubungan dengan teknik didik anak. Lalu aku melacak kembali data statistik yang aku buat, kudarami sada keluarga yang aku kenal anaknya narkoban 2 tahun selewat, gunaring go berubah. Lalu melalui Zoom aku sebut, Abang Enda, kebetulan Tarigan Mergana ningku begenda. Oh bang Tarigan, aku asaku tuh anak dun narkobane nanggo 2 tahun setengah, 3 tahun bahkan. Kertang, kundari kuda anak dun nanggo rajin gereja. Ugange bandu caranan didik sanak tenda bang, aku terinspirasi. Kira-kira begitu. Dan seketika itu juga dia akan berbagi pengalaman, dia akan sharing bagaimana dia bergumul mendidik anaknya. Mungkin sampel Anda tidak terlalu relevan dalam konteks Ndui Bandung. Tapi yang aku maksud adalah ketika kita sibuk untuk mengenal jemaat kita, mencatat mereka, melihat keunikan mereka, pergumulan dan apa yang kita lihat perkembangan, kalaupun itu kecil, itu menjadi pemicu ekstra bagi kepribadiannya.
Aku belajar dah Paulus ngenda adalah temuan ko enda temuan Paulus ngenda. Saya berdoakan ku tatap Paulus enda apa? Putkal mujikan jelma. Perpuluhan Makedonia puji kena. Timotius puji kena. Titus puji kena. Filemon puji kena. Setelah aku lacak-lacak beberapa buku psikologi, ternyata inilah gerbang terbaik dalam mengabarkan atau memberi pengajaran. Salah satu si paling efektif adalah kenal teman tak berdialog, lalu kita cari aspek-aspek positif dalam dirinya, lalu kita konfirmasi, kita ucapkan itu, karena apapun yang kita ucapkan pada orang lain itu akan meneguhkan mereka menjadi seperti yang kita ucapkan. 3 kali pengalaman kita serayan Tuhan, betapa sering pengajaran kekristenan kita menjadi gagal bukan karena muatan pengajaran telah mantap, bukan karena ilmu kita kurang keren, tapi kualitas kedekatan kita dengan orang yang mau dinasehati itu terlalu lemah. Jika kita orang tua, nasihat menjadi mentah kepada anak-anak, bukan karena kita orang tua yang tidak berpengalaman, labolar pemetah, labolar titel, bukan tidak punya jabatan, tapi justru karena relasi kita dengan anak itu yang lemah, sehingga tak nasihat kita tidak ditangkap sebagai rasa sayang, tapi justru secara psikologi itu akan ditangkap oleh anak-anak kita sebagai perendahan. Kita orang tua diresmikan menjadi orang pintar dan anak kita diresmikan menjadi orang goblok. Oke. Itu masalah kita sebenarnya. Aku enda terjadi dalam berbagai kasus dalam pelayanan di gereja. Kalau kita seraya enda tidak ada yang tidak belajar, tidak ada yang tidak membaca buku. Pasti referensi tak keren. Pertanyaannya, dekat nggak kita dengan jemaat kita? Karena kedekatan adalah gerbang terbaik dalam menyeberangkan semua bentuk firman Tuhan. Maka Paulus dijumpa Timotius, dia pasti berkata, oh anakku Timotius, anakku Timotius. Dia memperlakukan Timotius itu terhormat, bukan orang-orang yang jauh di bawah kelasnya untuk dinasehati. Dia memperlakukan Timotius itu sebagai pribadi yang keren. Maka Nina Timotius ikutandai. Kini itu kendu yang luar biasa, ketutusan du yang hebat. Nini bulang do sisa denda, nini bulang do sadenda. Luar biasa bagi kira-kira. Kuakap kekelen Tuhan dalam rangka menyibukkan diri di tengah masa pandemi COVID-19 enda, ketimbang nggak semua kita bisa online, ketimbang nggak semua kita bisa naik mimbar, lakrina kita baca PJJ, kita mungkin bisa memanfaatkan apapun yang ada dalam rangka membangun rasa berharga, rasa dipertimbangkan, rasa dihormati, disayangi dalam sela-sela keterbatasan waktu ta. Ketika aku coba ini ada juga efektifnya, kayak ya lagi 100% kan, tapi ada juga bagusnya. Tidak kami mengkonfirmasi kebaikan perpulungan itu memiliki dampak yang ekstra. Mengkonfirmasi kebaikan keluarga itu memiliki dampak ekstra. Mengkonfirmasi kebaikan kecil saja dari setiap jemaat itu memiliki dampak ekstra. Umpamana, laku tidak mas gambar yang dapiga kamze si kundul ras pasangan. Ras anak atau ras entah rembang jeras keluarga nggak dapatku labaci kuidah krina li kam je si kundul ras pasangan atau ras anak ta supaya kita uji coba dulu teori Paulus ini maksudku. Pendeta. Lid bang ya. Aduh, juga aku buat ngecek sabas. Terima kasih. Dia aku buat ngecek saya. Lid memang sudah 62 kali kita tapi nggak punya semua. Bukan bang? Klik mas pinna. Singrane klik ya mas pinna. Singrana klik di HP ku nanti pernah jawab ini. bentuk melihat banyak sekali gua ngidah segelahan terembas bang. Kustelen makana tampilan nakar kustelen bahasa Indonesia bahasa Inggris.
Bahasa Indonesia yang indah bang? Maksudnya, berarti ku setelan pendeta. Ku samping presentasi ikam, ku samping presentasi milih dia gambar titik telu. Titik 3, iya. Klik titik telu Enggak bang. Maka bahas di atas, paling atas, ubah tata letak. Ubah tata letak, oke. Klik lu ubah tata letak Bersusunan dari? Otomatis ya bersusun, MK klik lu gambar na paling bawah kalau sebanci pigaya. Oke. Sip. Keren. Oke bang, mantap. Oke. Mulai kita pilih 3. Apakah bang Samuel yang daras kakak ngenda atau isi bang buka kitik kakak gambaran aku lah? Bang Samuel sendiri. Radu kakak ya nari bang? Radu kakak ya. Oke, hidupkan mikrofon dulu bang. Aku mau dialog sedikit saja. Bang Samuel kakak. Berukai kakak bang. Shalom, abang Bapak Army kok bang? Bang, abang Bapak Army, rancaya ke? Iya bang Samuel Sembiring. Langan Bapak Army, langan geluh mi lu. Berukaro kakak rumah bang. Enggak cocok, enggak. Adi bagai berukaro enggak cocok kal. Nunggu nak teku sitik man abang Sembiring Mergana restoran kami berukaro. Nina Paulus ndai bahwa mengkonfirmasi kebaikan orang lain akan membuat orang lain seperti yang kita konfirmasikan. Maka pemindahan kugun dari sitik kal man kakak berukaro katakan sitik man abang Sembiring Mergana na ganteng kal kamama biring ningen ka encenenis makayona. Coba langsung ucapkan lalu lihat wajahnya. Ganteng kal kamama biring ningen. Iya ya. Biasanya jelma dikatakan iya begai, dia akan menjadi seperti itu. Ganteng kal kam ningen. Ayo na perempat mejile dalam hitungan detik. Coba min bengkala ningen dah nol sempat iya sekali mejin ka. Pak cita semes nape begai kira-kira. Itulah teori yang dipakai oleh Paulus dalam rangka membuat kita bisa menyatu dalam masa pandemi COVID-19. Perpuluhan Tuhan, enda hanya sedikit pengalaman kecil saja. Duga-duganku bicara si coba-coba dalam masa pandemi COVID-19, enda kalaupun kita sama-sama bergumul sebagai serayaan, pasti kena perbedaan baik ekonomi, kesehatan, apapun itu. Tapi Paulus itu melatih dirinya untuk fokus pada mengingat-ingat, membesar-besarkan, mendaftar-daftarkan kebaikan orang lain. Lalu dia mencari apa yang bisa aku ucapkan untuk memartabatkan dan membesarkan hati orang lain. Dan itu juga yang dikerjakan oleh Yahweh, oleh Tuhan Allah kita. Ketika dia selesai mencipta dunia, maka ia berjuang untuk memartabatkan manusia, lalu membuka ruang partisipasi bagi kemanusiaan. Telah kerana kita ikut menjadi bagian besar dalam keluarga Allah. Endam secara prinsip, idah kami spiritualitas pelayan, endam idah kami salah sada aku meyakini ini relevan untuk kita kerjakan di tengah masa-masa COVID-19. Kalaupun ada pergumulan kita secara personal, aku labo mengabaikan bahwa kita juga punya pergumulan atau punya tantangan, tapi tantangan itu kita akan menjadi jauh lebih rileks di hadapan tantangan ketika kita fokus pada hal-hal yang baik pada diri orang lain ketimbang waktu tak atau mungkin kita kurang punya waktu untuk membesar-besarkan kebaikan orang lain. Bagaimana kuakak lebih pengantar diskusi Taman Bandu pendeta kami, adik kami pendeta Elba, mungkin karibas diskusi buat sisi perpanjang-panjang. Bagaimana berdeku pendeta nesen kami endaman Bandu, bujur? Ya, bujur bang, mana bang kami pendeta Barus, ibas pengantar karena panggilan enda cukup luar biasa, maka pendilotas selaku serayan bagi pengurus PJJ dikembalikan kepada panggilan kita sebagai Imagode dan Ebed Yahweh. Seharusnya banci menyerupai karakter Yahweh ibas memartabatkan
entah pempeseri kita raskia dalam hal karakter sebagai anak-anak di Batam. Jadi cukup luar biasa pemaparan sisakan abang kami, juga kita sebagai pengurus PJJ, serayan Tuhan, tidak terjebak kepada situasi kita, keadaan kita, tantangan hidup kita, tetapi bagaimana kita bisa tetap memaksimalkan potensi-potensi kemampuan si berikan di Batam membantah Bali Rasibahan, Paulus ibas pelayanan. Nah, jadi bujur bang ibas Senda, Gundari, lead kesempatan membantah sekitar 10-15 menit untuk sharing ras panditanta, talit ateta si nungkun, persilakan kami. Sentabi lebih mana bang kami Bapak Daniel, kamu pakai laptop bang? Oh, pakai PC pendeta. Oke, aku kan pakai handphone lah kudah kerina bang, talit kari si tunjuk tangan tahli atena si nungkun lah, papayo lu bas layar, dia maksudku bang. Oke, banci pendeta. Iya, lihat ateta si sharing tah nungkun nangdangi pendeta entah karena panggilan enak, dipersilakan kami. Pas kita serayan P Banci, pengurus PJJ P Banci. Ya, apa kita si nungkun karena senda. Cuman aku sedikit tadi agak menarik kok, bang. Mau nanya. Oke, aku Pudi. Sektor Cimpa, kekelangan kami Nade Geva, kami persilakan. NDP Bro Karona enda bang. Pendeta, halo, selamat malam. Selamat malam. Halo? Halo? Selamat malam kak. Halo, Bang? Halo, selamat malam. Ya, jelas. Lanjut kak. Kakak Nande Geva. Oh ya, pendetanya ada? Kayak ada gitu. Halo, pendeta? Ada ya? Pendeta kak, keluar kok enaknya bang? Engkau kak masuk deh lah, ku tandai rempet putus. Oh ya. Oh, oke. Bujur bang, enak. Udah. Nunggu nanti turun ke bang. Silakan kami, kakak Nande Geva. Halo, malam pendeta. Saya mau nanya. Iya kak. Ya, kebetulan saya baru untuk ngurus baru sekali ini dipilih untuk ngurusin PJJ. Jadi saya sebenarnya belum terlalu banyak ngerti tentang perihal organisasi karena saya juga jarang pada dasarnya di organisasi itu terbilang baru gitu. Jadi sebenarnya saya pasti harus banyak belajar dan pasti akan banyak salah yang saya lakukan. Nah, yang mau saya tanya, saya tadi tertarik memang dengan pendeta bilang salah satu hal yang pengurus lakukan ialah dekat dengan orang lain, dekat dengan perpulungan kayak gitu ya. Nah, masalah terbesar saya sendiri itu saya susah dekat dengan orang lain kayak gitu. Jadi saya dekat sama orang itu susah. Terus itu kan berarti jadi masalah terbesar saya ya kayak gitu ya. Apalagi saya dikasih tanggung jawab bendahara. Nah, itu memang awal-awal itu jadi tantangan juga sih buat saya. Saya juga nggak tahu kenapa dipilih. Terus saya awalnya sih berpikir oke, ini kesempatan saya gitu kan untuk melayani. Tapi kesininya kok saya takut ya. Apalagi bendahara itu kan kadang susah-susah gampang sebenarnya. Masalahnya bukan masalah tentang uangnya, cuman saya takut apa yang saya lakukan itu
menyinggung kayak gitu, apalagi nagih-nagih kayak gitu kan, takut menyinggung kayak gitu. Ya itu, jadi problem saya satu, saya nggak terlalu mudah untuk deket sama orang, apalagi saya orangnya tuh agak nggak terlalu suka ngelihat orang lain itu ngomongin orang lain di depan aku gitu kan. Jadi kalau ngelihat kenyataan seperti itu, saya biasanya langsung bikin benteng sama orang itu kayak gitu. Wah, ini orang suka ngomongin orang nih kayak gitu. Jadi males buat deket-deket, takutnya keikutan untuk ngomongin kayak gitu kan. Jadi untuk menjaga itu biasanya saya langsung bikin benteng. Jadi gampang banget bikin benteng ke orang gitu. Akhirnya saya sendiri juga teman itu sedikit kayak gitu. Ya itu sih. Sama satu lagi sih sebenarnya, ya itu aja sih sebenarnya pendeta. Jadi hal yang tadi pendeta bilang, kita harus dekat sama orang, bla 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 bla. Itu masalah terbesar saya kayak gitu. Makasih pendeta. Iya ya Kak. Ya, Bujur, langsung saja Manabang kami. Bujur man turang kami lebih berukaro. Saya sangat apresiasi ini. Itu berarti kita tahu apa yang sedang bekerja dalam diri kita. Kita kai kendala. Tapi itulah peluang kita kuliah Kak, karena tadi kamu menyebut masih baru, berhubungan dengan perbendaharaan, lalu kombinasi karakter dan tugas itu membutuhkan keunikan-keunikan. Apa ini ya? Kita pelayan ini Kak, begitu dunia kita. Aku sendiri ada cerita pengalaman sedikit. Aku sendiri punya banyak kendala sebenarnya jadi seorang pendeta, karena aku sebenarnya pelukis. Aku pelukis, dasarku bukan pemusik, pelukis. Latar belakangku, aku sejak lahir aku sakit-sakit, melalakal penyakitku. Nina nande aku lahir ke dunia langsung sakit selama 8 bulan infus, maka aku nggak pernah dipeluk ibu, dan akibat aku terlalu banyak makan obat, daya nalarku lambat. Sampai hari ini ginjalku nggak berfungsi satu. Jadi aku pun orangnya agak minderan, begitu. Jadi lebih banyak aku mengurung diri dulu di rumah. Jadi perban sakit ke aku, memanglah kakin aku izinkan ke lembuan darah di rumah. Dampak dari semua ini kemampuan bersosialku cukup lemah. Aku masih ingat sampai SMP sadar lali temanku. Jam keluar main-main pun aku duduk di kelas. Lalu aku buatlah pekerjaan-pekerjaan yang kompensasi kesendirianku, gambar-gambar, melukis. Memang aku akhirnya jadi beberapa kali jadi juara untuk tingkat pelajar Sumatera Utara dalam hal melukis. Dan sejak saat itu aku menjadi pribadi yang asik sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Dan itu cukup lama. Kegagalanku aku jadi pendeta, masa pikarisku, aku nggak banyak bersahabat dengan perpulungan. Nggak banyak aku bergaul dengan orang lain. Aku meratku kedai kopi karena menurutku nanti kesulitan aku berkomunikasi, dan aku nggak tahu banyak kamus berbicara dengan orang-orang di kedai. Tapi dahin tenda adalah anugerah loh bagi kita, kakakku Brukaro. Karena Tuhan tahu kok ini semua keterbatasan kita, dan inilah menjadi ruang latihan pertendin, latihan spiritual bagi kita, karena perkembangan spiritual kita itu kadang-kadang berhubungan erat sekali dengan sebesar apa kita mengizinkan tanggung jawab yang harus kita pikul, yang melebihi kebutuhan diri kita sendiri. Contoh, aku pendeta handuk, jujur aja ya, mudah-mudahan bisa kamu tanggapi positif. Aku pendeta handuk megating kamu kubuah lihat di tang-tang aku merenda jadi pendeta. Bohong kali aku, betul. Kenapa aku bohong kayak gini? Aku harus menghormahkan, kita harus menyayangi teman, nggak boleh marah, kita harus sabar. Ulah pernembah, ulah percian, ulah bencang, ulah gitu rubat-rubat, ku bilang kan.
Aku sendiri nggak kayak gitu. Bukti na tang akur zabu penembah kang te kunora lah kabo terlalu kena aku ke krina berugin tingenda anak kira deh te kukang mon bege. Cuma kalau nggak mantap aku khotbah kak nggak ada yang ngundang aku Natal bege. Adi mantap ku ban khotbah lah krina si ku khotbah kene terdalan kena aku kan dilematis juga ini jadi pelayannya. Kalau nggak keren khotbah malik sindilosa. Adi keren sa khotbah sitah makalah terdalankan kita khotbah ta. Disitulah dilemaku sebagai pendeta. Saat itu aku temuilah dosenku ya, yang kuanggap sebagai bapak rohaniku, pendeta Dr. Mika Damanik itu waktu dulu. Pak, aku mau berhenti jadi pendeta. Aku bilang, kenapa aku katanya. Beban sama aku secara spiritual, aku harus khotbah bagus, aku harus berbicara tentang teologi, aku harus menasehati perpulungan, sementara aku sendiri dalam batinku belum selesai dengan diriku, aku bilang. Dipeluk bapakku itu aku lama-lama. Dakap na aku, nde Christmas katanya, dipeluknya aku. Zema kata handun aku, jalma-jalma bagi kita yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini. Dicintai oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Tahu kamu kenapa? Adi eta handu bagi kami pealokan Tuhan. Itulah panggilan bagi kamu untuk mampu menerima orang lain juga seperti Tuhan sudah menerima kamu katanya. Begitulah pergumulan spiritualku. Jadi karena kita pertuadiakan pengurus PJJ ini kan punya keterbatasan, baik dalam karakter, dalam pengalaman atau ilmu pengetahuan, baik pengetahuan teologi atau berorganisasi. Tapi itulah istimewanya penerimaan Tuhan atas kita yang terbatas inilah sebenarnya menjadi modal kita untuk menerima orang lain. Karena tidak ada sebenarnya di antara kita yang layak menjadi selayan Tuhan. Untung Tuhan itu nggak lakukan fit and proper test ala surgawi, menurutku pecat kita kerinenda. Karena perbedaan kita semua yang ngumpul-ngumpul ini, lihat kita jenda 62 kala, perbedaan tak kerinenda kak, satu cuma, dua cuma. Lah si betuhan latar dosa anta, ya saja kita kerinenda. Kita kerina si pulung enda, pasti melala dosa anta si cantik kita buat menyembunyikannya. Kita ngendala si betul. Kita yang nggak saling tahu kekurangan kita kan. Tuhan pasti tahu. Kalau boleh aku tanya, ulah kita ukur teman-teman dan bapak turang senina dibaci kusungkun kita. Kita si pulung enda apa ikan kak nubuen dosa anta tertah terbunyi. Apa yang buen dosa anta tertah terbunyi menurut lu pengalaman lu lah. Apa ibu endo santa yang ketahuan atau tersimpan rapi secara personal. Adi kuakap nih ya, pengalamanku. Buendo santa lah tertah. Kenapa? Karena memang begitu ya, pintar kita menyembunyikan kelemahan dan keterbatasan. Hanya sebagian orang aja yang ketahuan. Lika kinde bajal menda asal dosa tertah, asal gutul ketahuan. Lide bajal menggola perdosa, ila tertah cantik main kinjal mana ngopelat lat iya lalap bujur potongan aku. Ngeri juga itu ya. Kita pertuadiakan, ulah kita ukur nande papangku turang senina. Kita pertuadiakan apa yang ibu endo santa tertah akap dulu. Lalah banlah tertah maka kita terpilih jadi pertuadiakan teku kope. Bicara tertah gawat kita. Aku lebih pendeta Christmas. Maka aman-aman aku jadi pendeta enda. Bandi batata bujur nari kalau ngalakai. Bicara pengata-ngata Yesus saya aku pegantung toga ngateku. Aku pilih nggak kekurangan, kulik nggak salah, kulik keterbatasanku. Kita semua ini aman justru karena Tuhan itu menerima kita apa adanya lalu tamburina salah lepata. Jadi manpandu kakak kami, turang kami berukaro. Bersyukurlah kak, dalam keterbatasan kita inilah sebenarnya Tuhan sedang memakai kita, bukan karena kita mantap, tapi karena ini adalah peluang bagi kita untuk merasakan betapa Tuhan menerima dan mencintai kita dalam keterbatasan. Ngencam modal tak jadi serayan Tuhan enda, semaka keterbatasan kita ini sebenarnya bukan sebuah malapetaka, tapi justru menjadi anugerah untuk melihat betapa besar Tuhan mencintai dan menerima kita. Jadi di sigejap kita alokan di batas keterbatasan tentu itu juga lah yang akan kita aplikasikan bagi keterbatasan dan kekurangan sesama kita. Maka gereja enda ada
adalah kumpulan orang-orang yang saling menerima dalam kekurangan dan keterbatasan, bukan koleksi dari orang-orang pintar dan yang memiliki keistimewaan. Aku menafsirkannya begitu. Jika kita tangkap ini, kita akan semakin rileks di hadapan kekurangan kita, dan kita akan semakin damai dalam menerima keterbatasan teman. Bagaimana kakak Bro Karo, mudah-mudahan ada manfaatnya. Balain kami kaman agi kami panditanta. Ya, bujur Bang. Adik aku bunyi-bunyi teridak Bang. Lah terbunyi. Ya, bujur man kakak kami. Nanti Gepa, lihat dengar bas kita serayan tapi pengurus PJJ. Persilakan kami. Banci aku nambahi penungkunan pendeta. Oke, enda baru start si menang tentang corona pas Moria Bang. Corona. Silakan Kak Miturang. Mantap ya, baru silakan Kak. Menjual pendeta. Ya kakak, ya silakan. Simpel saja mungkin penungkunanku. Selaku serayan, mungkin kampe selaku pendeta, terkadang kita berada di sebuah titik jenuh lah nih, apalagi di tengah corona tapi situasi si pendua renda bagai. Sementara setiap saat mendengarkan firman Tuhan, baik dari khotbah, baik dari kadih, dan penuhilah atau hidupilah panggilanmu. Tentunya panggilan menjadi skala serayan. Kira-kira pendeta punya kiat enggak? Bagaimana sih sebenarnya, atau hal-hal apa yang harus kita bisa lakukan supaya panggilan ini kembali hidup? Sebabnya ketika kita bilang ya di dalam hal melayani, tentu banyak hal tanggung jawab sih harus dijalankan, terutama tanggung jawab mandi bata. Jadi labo kokak mungkin adinggo malas saja, tapi tentu harus tetap dihidupi panggilannya. Kira-kira pendeta punya enggak kiat-kiat khusus agar pelayanan ini, agar tugas ini, agar panggilan ini tetap hidup iya? Ibas kita dalankan tugas panggilan singgo berikan di bateman bantai saja jangan sa pendeta bujur Kak, langsung saja man abang kami. Silakan kami Bang. Iya, bujur man kakak turang berubarus. Kebetulan permendu Kak, dua anakku pupus, singuda gelarna Krista Elena berubarus. Gelar bibina kakak rembang ena. Ya, kakak ada pergumulan tak bersama membantu kakak turang kami. Bagaimana kita menyegarkan diri ketika sampai pada titik jenuh. Kadang-kadang itu nggak terhindari Kak. Aku ingat kami masa sekolah teologi naik kampus. Aku pernah masuk ke titik jenuh itu pada tingkat 3 dan tingkat 4. Ngombe saya belajar teologi. Dan pada saat itu terlalu banyak belajar filsafat humanis yang segala sesuatu itu diukur dari beberapa jenis logika tergantung tokoh filsafat apa yang sedang kita pelajari. Ada Rembang ya Erasmus, ada Aristokrates atau dan sebagainya. Sempat nggak aku sendiri malas kalau membaca firman Tuhan karena terlalu di logika-logika kan. Lanai masuk akalku, alas aku begitu. Tapi akhirnya masuk lagi mata pelajaran lain, tambah lagi kuota pengetahuan, akhirnya sampai lagi ke titik semangat. Jadi gelombang antara semangat dan tidak semangat enda sangat manusiawi. Tinggal adik aku lebih selaku temandu serayan Tuhan juga pernah mengalami hal yang sama. Di pas kita mengalami titik jenuh tinggi itu, di situ kita butuh sekali sahabat. Kita membutuhkan sesama. Dan kita sesama pelayan juga perlu metengat nandangi keberadaan teman ta. Dan tidak selamanya orang yang tidak semangat atau efektif melayani itu karena mereka jahat. Harus ditangkap baik-baik. Ada kalanya teman kita juga berada dalam posisi habis kuota pelayanan kita. Kami temandu pandita kadang-kadang ada juga kami rasakan yang dirasakan kakak Bro Karo. Setiap minggu kami khotbah, baba sermon, baba PA, Poria Moria, Permata, Saitun dan sebagainya. Sementara kami pun kurang pengisian.
baci sekubas titik jenuh tertentu. Apalagi li si mate-mate, ipitu kali kita remang-mang. Mate jelma, baba renungan berengi. Maka pagi ke pagi kan baba renungan. Maka mate ka, baba ka kuburan, hodbah ka, berengi ngapuli ka, baba bunga ka, ngapa sada mate-mate, pitu kali hodbah, lalap jelmana, si megi-megi pe iya, ngananayo kami pe bosan, sementara kami sudah mulai habis kamus. Itu berat loh. Baci bayangkan dulu untuk satu orang yang duduk diam di situ, si mate-mate pitu kali harus kita khotbah. Apalagi bas keluargane lit telu si mate-mate sada tahun. Wah, pasti habis kamus. Harus 20 sada kali saja lalap jelma jeman tatapan. Dan kadang-kadang itu terasa. Maka aku bagenda kuban Kak, mungkin nggak terlalu tepat 100%. Ketika aku lagi stabil, aku membuat catatan-catatan di mana peluang-peluang aku pernah mengalami titik jenuh. Dan kita pasti tahu apa pemicu-pemicu titik jenuh kita. Aku sebagai pendeta Andu, ku buat catatanku. Pemana? Di bulan 3 nanti, Manora. Aku Rasnora, sampai hari ini kayak orang pacaran, panggil abang adek saja kan. Gelah agak romantis begitu. Minimal ilebe kalimbubu, gelah malam mate kalimbubu ngidang-idah, kami ekstra romantis. Agak metiat kurang radat sitik. Ku katakan begini, di bulan 3 dahin kami mau draman ekstra berat. Aku harus menghadiri minimal 4 sidang klasis dan akan keluar kota, keluar provinsi, datang pagi, pulang sore, tengah jalan usur ke jumpa fuso, baci jadi kari klekson kereta, klekson motor akan membuat aku sedih emosi. Adi kurang siang karya ayoku seherumah, aku sangat membutuhkan pelukan dari kamu. Begitu. Jadi kita membuat statistik personal kita agar teman kita juga mengerti kapan menyisip keterbatasan kita. Lalu di bulan tertentu, pemana, bulan 5 mulai modramen cukup banyak sekali untuk mempersiapkan program. Aku harus rapat dengan 7 unit, menghadapi masing-masing 7 pengurus dengan argumentasi yang berbeda, mulai KKR, Permata, Moria, Saitun, BPMG, Biro Pastoral, dan Biro Okumene. Krina enda makan energi yang sangat besar, sampai-sampai aku harus untuk setiap unit membuat tulisan tertentu, pengantar-pengantar, bahasan teologi dan bahasan teknis. Gubuin karya aku membaca, jadi sensi juga kita kalau terlalu capek ini rupanya. Agak sensitif maksudku. Maka aku katakan Manora, di bulan ini pekerjaanku ini, aku kemungkinan bisa kehabisan energi. Sangat kubutuhkan pertolongan dari orang yang kucintai. Katakan mandahara, enda job deskku bulan 5-6, katakan mana anak, teman-temanku sesama serayaan juga aku kasih tahu. Jadi sebenarnya ini latihan membuka diri kita untuk terbuka pada orang-orang, sesama pelayan, sesama keluarga, sehingga kita melakukan bisa share, mengantisipasi pergumulan sebelum masanya tiba. Salah sada Kak. Aku pendeta Andu, aku turang du, kuciptakan beberapa ruang relaksasi bagi mentalku. Pemana, aku dianugerahi Tuhan juga ini satu talenta, bisa melukis, bisa main musik, maka disangka suntuk ekal keyboard aku. Gendang-gendang aku, odak-odak kami Rasnora, lagi alik guru-guru aron, kami jalan dua-dua begitu kira-kira. Lalu aku juga melatih diri begini. Kubanka catatan, aku belajar dari Google juga Kak. Ku buat ada buku kiti bank Q&A, question and answer, ya. Kuban bank Q&A. Karena aku tahu aku letih sekali hari ini dan besok aku harus pergi pemenandai kedain Modramen, baci ku Medan, baci ku Lobaleng, baci ku Siantar dan sebagainya, dan di tengah jalan tidak akan pernah terprediksi apa yang terjadi. Cara orang bawa motor roda 2, cara bawa mobil, orang nyebrang-nyebrang, orang melototin gitu nggak terprediksi. Maka ku bahan bank Q&A ku di rumah, ku catat pemana bagaimana. Jatahku warienda ku Medan, jatahku ikleksoni orang dengan tidak sopan 40 kali. Sebab klekson tanah karo enda li pesan Kak. Li klekson tanah karo enda.
nih na bagai, artinya tikal kau bagai kira-kira. Jadi ngeri klekson tanah karwenda. Lika klekson tet ni na ya majuah ni lika le balang kuduru ko babi ni nakin bagai suara kleksonnya ten dan ni na. Kenapa aku sakit hati dengan klekson ini? Iya salahku juga. So aku naik pernah sedatang setengah supir Sinabung. Tiap aku ngeleksoni jelma, klekson kue isina isa-isa begitu. Jadi setiap bunyi klekson dan patahan atau nada klekson yang sama, nggoku tak kairti nada stuna dosaku kange. Maka man banta krina pertua dia kan ula kleksoni kala alu motivasi ngisa-ngisa sebab dibagai kare klekson kala gula anta naik so asita kairtina okay. Kita yang menyakiti diri dengan cara kita sendiri kira-kira gitu. Pamanaka kubanka bank Q&A ku pemana kari aku membahas sermon. Ketika aku buat kira-kira question dalam kepala aku di bagian ninggalak kari, aku akan senyum. Di bagian ninggalak kari aku akan senyum. Jadi aku tidak kepergok di sana, kalaupun mungkin akan ada hal-hal yang tidak terprediksi. Si Mejilena kakak, bukan si Mejilena ya. Aku Panditandu memiliki apa ya rutinitas meditasi. Kebiasaanku dari sejak retreat center. Aku memiliki jam relaksasi. Kenapa? Karena takal tenda diisi informasi non-stop. Apakah informasi visual, apakah informasi audio, apakah informasi kinetik. Dan ketika menumpuk di kepala kita ini, dia akan memberi dampak besar kali bebantai. Maka setiap hari harus ada relaksasi kita, mendaur ulang, atau menanggapi persoalan-persoalan tadi dengan cara berbeda. Si keempat, aku temandu mencoba tiap berengi muat tunduh, nguku download tiarah YouTube film unik-unik kak. Maka pas laptop ku lik Mr. Bean, lik Cak Lontong, kayak JC bancak ku tahu mak tunduh rugi kalau kau kak berjut mak tunduh hendak. Maka pas laptopku selalu ada film yang bisa bikin aku ngakak minimal 10 menit mau tidur. Gelah kari sangat tunduh nipiku gulut. Karena secara ilmu brainware management, apa yang kita ingat sepanjang hari itu kan bisa kebawa mimpi ya. Bas nipi kari elana lik sinaroi kita bahaya kalau di kebawa mimpi persoalan enda. Bas nipi pereh tukang kredit, seringnya sedak naras ciger-ciger tukang kredit. Bas nipi pe kita kayak ayak kala adon, seringnya birawan naras suari-suari kita ayak kala adon. Jadi sebelum kita istirahat, mari kita klarifikasi. Itu hanya sampel ya kak, kamu bisa pilih atau ciptakan yang lebih kontekstual dengan kebiasaan Brukaro lah. Ini kan kebiasaan keromerganya ini. Bagaimana makap kami manturang Brukaro, bujur? Bujur bang, ya. Tolong menjelaskan kami kak. Ya. Wow, nggak apa-apa. Ya, waktu tanggal jam walu lewat 20 walu. Iya, jadi ajan kali ke sadana ritual bas kita teh nunggunya. Aku nunggu nanti ku pendeta. Oh, saya dan sadung saya dari kita akan tutup dan kita akan berjumpa minggu depan lagi. Adili pertanyaan minggu depan berbagi dengan si yang manabang kami pendeta Krismas Baru. Persilakan kami Pak, Bapak kami Karikan Mergana. Anda pertuan Pak? Iya Deko. Bagai pendeta. Jadi memodang pas kita kebaktian minggu bagai. Waktu kebaktian minggu bagai dan payo kalau kata pendeta kai krina ni nama mon ngawani perpulungan bagai kami serayan bagai. Tapi bagai dong salam-salam mendarat segala menginari berubah perukuran na bagai. Ugangin da carana gelah namin olah bagai siap melala kalau menurut pedang tu 200 desi ikut kebaktian palingnya 10 kali kan saya ingat nah hobak pendeta ndai kapal libas payo kal ni na bagian darat beda silaku kena kayaknya nda si harus silakukan kami gelah namin darat pe kami ijab pe kami tetap min terngiang-ngiang min kata hobak ndai bagi jadi melala sudah memodang tu ya di antara 210 untuk si payo bagi endam penungku kayaknya nda si harus silakukan kami terngiang-ngiang lalap hobak si mejilendai ilakukan kami kaman ngawani perpulungan sebagai masku pendeta endam
penungkunanku. Bujur pendeta. Berarti pas kita serayan, pegangan dulu biar masuk dulu ya, Pak. Ya, ayo persilakan kami nih, gimana Bang kami. Bujur, Pak. Ya, silakan kami, Pak. Bujurman, abang lebih, Bapak Kevin. Luar biasa, Enda. Aku menyukai sekali ini dialog-dialog terbuka si bagian. Memang aku sendiri pernah merasakan bagaimana, Bang. Salah sada memang sirbanca agak latih kita ngeluh karena kuota waktu yang kita alokasikan untuk mengulang-ulang hal yang baik jauh lebih sedikit. Sementara bas memori bawah sadarta sebenarnya sudah banyak sekali berkecamuk dan berdesak-desakan pikiran-pikiran, pengalaman-pengalaman yang belum terjinakkan bagai. Setuna bas kita jelmenda melalui koleksi antara kebaikan dan pengalaman-pengalaman buruk. Dia hanya membutuhkan proses penjinakan. Itulah yang disebut dengan latihan pertandingan. Keunikan kalau Yahudi dia punya 7 jam doa. Kalau Yahudi dia punya 7 jam doa karena dia menyadari bahwa apapun yang terakhir dalam pikiran kita itu akan memiliki dampak terhadap pola cara hidup kita. Maka semua koleksi pikiran, pengalaman apapun itu namanya butuh dijinakkan atau dikelola. Duganku pengalaman dia abang dan Bapak Kevin ngatakan, tapi itu bisa pengalaman banyak orang. Langkah dulu kami pandita tiap minggu ngendah masuk mungkin. Maka perlu kita rugina dan untungnya sesuatu yang kita biasakan atau sesuatu yang kita abaikan. Kita kalau karo dandu memiliki sada filosofi ombang nasi tuhuna. Di sitalah ombang nah pasti kari si biasakan yang baik-baik dan si tadingkan yang kurang baik. Contoh, tiap minggu kalau kami pandita berkata di pasu-pasu janahi kawali di Batakam siang ayo di Batar sinal saliba bondu. Yakin aku melala memang labo kita serayan dengan cabang perpelun pelupa. Dan itu berdampak pada kesehatan ta, pada kesejahteraan ta, kemalaman teta. Kemana yang naik? Ipasu-pasu jana ikawali di Batakam. Baci memang sada menit pela ingat perpulungan. Tapi engkau te kami singilas na sektoren dan ninat tetangga. Baci sada periode singet. Saya yang di Bata. Siang ayo di Bata Ersinal sal iba bondu. Sada menit kapela ingat. Pak sana kelendeh tan bayi guduh kerahung dunina. Baci kami terndekah kal singat. Melias ate nangenahan kam nina pandita. Baci sada menit pela ingat. Kamu kate kami sinembah naba serunggune dan nina kaperpelun. Baci sa emeritus ingat. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang kurang baik, tapi mungkin apa yang menjadi kebiasaan pengulangan di kepala kita itu membutuhkan latihan. Aku sendiri bang, temandu pendeta, aku juga kejebak bagaimana. Maka bas meja belajarku, bas meja kerjaku, aku membuat semacam roster kecil-kecilan dan termasuk juga di kamar. Ada semacam jadwal kecil-kecilan asal ku tatak baci kembalikan na aku ku hal-hal tertentu. Jadi kita butuh alat bantu untuk mengingatkan kita pada hal-hal yang penting. Karena kadang-kadang kalau nggak pakai alat bantu kita repot. Contohlah, aku ditalangi pintu rumah yang kudapati pertama langsung berhadapan dengan pintu karena rumah tak masuk dari samping sebagai rumah dinas gereja. Yang ketemu adalah meja belajarku dan aku pasang di sana salib seperti altar. Jadi bicara nembah pendeteku darat nari tah latih di kuakap merat kelakon daim pemana serumah kari alunino raminaku banamin kopi kuateku merat kelaku ya sinalangi pintu situ na dengan kam ke rumah mama karolati kak domaini na lah ya jadi handu terhadap Arab kendai aku. Jadi bagai ku dah altar ku handai
Mis beda, kukira mimbar, bege. Kamu gak rumah Tuhan, nak ulang akan bencang-bencang kamu beruging tingah, bege. Mungkin kita bisa mencari alat-alat bantu. Adinina dosen kumbarenda bang, untuk membuat firman Tuhan itu kuat dalam kepribadian kita perlu membuat logoterapi. Nina, logoterapi. Logoterapi itu semacam bisa benda atau bisa kata-kata atau bisa simbol yang kita koneksikan kepada hal-hal yang menurut kita berharga. Begitulah. Adik kita bas rumah tangga kira-kira logoterapi kita cincin tunangan. Laos sekitar dahin, keluar provinsi, keluar kota, asal si tatap bagi cincin tanda enda nandai karo kalau mereka teta kira-kira begitu ya. Setiap orang perlu membuat logoterapinya sendiri. Baci si tak mabas motor. Pemana banlan deh khotbah pandita tema minggu ta sabar. Mungkin logoterapinya yang langsung perlu kita taruh di depan setiur atau mungkin di tas kerja. Enda hanya sampel-sampel karena kekuatan proses mengingat setiap orang itu berbeda sekali. Ada yang main logoterapi, adalah yang main bunyi dan sebagainya. Aku salah sada panditandu gelah ku ingat kerina khotbah bang. Aku mulai pikaris sampai hari ini lalit saada pe khotbah ku laku rekam. Sejak aku pikaris aku beli satu alat rekam yang sampai hari ini khotbahku mulai tahun 97 sampai 2020 khotbahku berisi sekitar 3,5 tera. Tidak ada satupun ucapanku di mimbar tidak kurekam, karena itu membantu aku untuk mengevaluasi apakah yang aku ucapkan itu melalaman koreksi entah lang bagaimana. Aku pejijik ngenan khotbahku, aku putar khotbahku ndai. Bicara aku megisa khotbah bagi anak aku bentar ngendete aku padahal aku si khotbah bege. Jadi aku ciptakan hal-hal yang mengontrol diriku. Mungkin baci kakari abang entah apa kita teman-teman untuk membuat kekuatan firman itu bertahan bisa logoterapi. Lalu yang berikutnya ndak setuna cukup banyak. Salah satu sirbanca kita kuat dalam memperagakan firman Tuhan adalah sering ucapkan, langsung ucapkan. Adi baci mulih gereja kari, li sada jelma lagi siturikan kata di bata karena setiap kita mengucapkan firman Tuhan, kita akan diikat oleh firman. Kucingat kandaiman kakak si Berukaro penanya pertama nai, bahwa pertumbuhan spiritual kita itu berbanding lurus dengan keharusan yang kita izinkan kita emban. Engkai makam pemana akulah pemana lagi super lagi istimewa kal. Aku memiliki pertumbuhan spiritual dalam rangka menahan diri. Kemampuanku mendengar orang yang tidak sependapat dengan aku itu cukup lumayan pertumbuhan. Untuk ngalokan jelma si mendili aku, pertumbuhanku cukup lumayan di sana. Kenapa? Karena sering kuucapkan, rah usur nasi belaskan kata di bata ikat naka ita. Contoh, kita perbapan laba cimbencang, laba cimrawaniku. Nora aku kap du terus megi khotbah. Coba minlah praktekkan maka ia kering ngupir. Jadi semakin kita ucapkan, semakin kita terikat. Ya, maka aku usur jumpa perpulungan jabu-jabu bagian dan nina perpulungan. Perpulungan tem lala kakak rendah hati tapi bicu. Nina bagian. Aku lagi sekali kan nurikan pengejapan kelake. Lengah kalau terdalan kena aku si kublas kena. Maka timbang mela aku ulagi aku ngerana nina situ rendah hati ke lidah. Tapi si isina kalau ia malas iikat oleh omongannya. Maka di merat kita lampas berubah, ucapkanlah kebenaran, gelah ikat ranante kita, dan kita terpaksa melakukannya. Dan itulah yang membuat kita menjadi mantap. Ulah kiti ukur du temanku, serayaan pertuadiakan. Ulah kalau kiti ukur du. Pertuadiakan angkatan-angkatan pertama sampai tahun 80-an. Sangat misioner. Kenapa? Karena mereka berkhotbah ke kampung, mereka ber-PI ke kampung, mereka berdoa untuk orang sakit dan sebagainya. Sementara Gundari nggak jarang kalau pertuadiakan khotbah. Maka bati jadi beram-beram salah statement kuenda. Lanai siakak berutang lepak pe kita ban lanai kita ikat rananta. Maka usulku pulang dari gereja siapapun yang khotbah carilah 1-2 orang. Belaskanlah kata di bata manbana gelah ikatlah pertendinta. Semaka terpaksa kita dalam kenca. Bagaimana kuakak man abang bapak Kevin kalaupun nggak terlalu sempurna bagaimana bang kari si kembang-kembangkan. Bujur bang.
Bujur pendeta, bujur. Iya, bujur bang, dibahas penjelasan tuh. Jadi termasuk tambah jadwal khotbah pertulian, begitu ya bang? Melas kencang aku ndela beluh lang mantap kalian. Iya. Keren kalian. Iya, bujur bang. Jadi agak kami waktu tak nggak cukup lewat, maka bas Pak Sena untuk perjumpaan kasih pertama enda si tutup ibas Pak Sena, maka tahlid karya teta sia teta nungkun dengan minggu depan ibas tanggal 20 itu jumpa dengan kita ras pendeta Barus J Kari Siturikan karena didengar kuakap sada materi nari kari si pesak abang kami menyangkut kubas keberadaan sebagai serayan bagi P selaku pengurus PJJ. Maka ibas Pak Sena kami bas gelar rumput bagi P serayan di kuras pengurus PJJ. Akan bujur bang ibas materi pemaparan penjelasan bagi P sharing singgo banci sekendunang dangi kami ibas berngisi senda hendak nambahi pengangkat pengertian kami bagi kesetiaan ras keadaan ukur kami ibas kami ngayukan pendilo Tuhan di tengah-tengah pelayanan pengurus PJJ hari Minggu dia dengan ilanti bang kita kan pandemi enandai agak tertunda ya sangi program kan bulan 4 ternyata tertunda endaya siti bang jadi bujur tim kami hadir dulu ibas minggu depan ibas perjumpaan ibas Google Meet agak kami selamat melayani bang, selamat melayani membantah Krina mari ras kita untuk kita isakan kami bujur banduhan ibas kelengatian pemasu-masunduman kami ibas bagian pertama pembinaan serayan Tuhan pertua diakan bagi pengurus PJJ tengah-tengah Runggun GBKP Bandung Timur ngobancir dalam alu mahuli kami masuk kait singgoya lokan kami pas paksenda lah EP banci oleh mereka pengertian pengangkan kami buat kami seharusnya ngayukan pendilo kami selaku serayan Tuhan selaku pengurus PJJ singgoi percayakan Tuhan ibas dahin pelayanan di tengah-tengah gereja masuk kami kerina Tuhan sandus ibadia tetap si mereka semangat bagi pekementaran dari kuras kini dan ariman kami. Berdoa kami Tuhan nangdangi kekelengan kami, rayandu pandita kami baru semerdana, si pas berngendang gobanci berbagi nangdangi kami, dan Tuhan kami tetap si masuk ke geluhana, jabuna pelayanana, tetap berikan kesehatan, menjual-jual abang kami, kakak bagi anak-anak di tengah-tengah jabu, tambah-tambah ikam kemalam menate bagi pasu-pasundu tengah-tengah kegeluhan terlebih bas pelayanan kami Tuhan sinampati Tuhan si masu baik abang kami bas pelayanan imodraman bagi kakak kami bas pelayanan selaku pandita enda Tuhan kap sinjayam kegeluhan semakara keluarga serayan do enda kap termulia gelar Tuhan jadi pasu-pasu ke tengah-tengah kegeluhan perpulungan do sirang kami pentisik nari sadara sedebana kegeluhan kami daskan kami kubas pandu Tuhan tetap si masu dengan sinemani kami ibas kegeluhan kami alami kami ibas kekurangan salah dosa kami ibas gelar Tuhan kami Yesus